pujikan sekali lagi. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oh, aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam baitmu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan, firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu nyata di dalam baitmu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan, firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau terus bersukacita karena Tuhan begitu baik atas hidup kita. Kita mau imani, kita mau nyatakan bahwa Dialah sumber pengharapan kita. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu untuk melewati musim demi musim hidup kita. Oh, oh. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetap Kau Allah selama-lamanya. Oh Tuhan, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetap Kau Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku
Haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online minggu kedua di bulan Februari. Pagi hari ini saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya yang akan kita gali bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon penyertaan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk boleh duduk diam di kaki Tuhan, belajar dari Tuhan yang menjadi guru agung kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini dialah urapan dari Tuhan menyertai hamba, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membawakan tema, yaitu rahasia doa dan permohonan dalam pergumulan hidup. Rahasia doa dan permohonan dalam pergumulan hidup, yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Tema ini mengikuti tema bulanan kita, di mana tema bulanan kita adalah menang dalam pergumulan. Baik saudara-saudara, kita buka bersama-sama Alkitab kita, baik melalui gadget ataupun Alkitab saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia di dalam penjara. Dan kita tahu, saudara-saudaraku, meski di dalam penderitaan, Paulus tetap teguh untuk memberitakan Injil Tuhan kepada jemaatnya. Demikian juga saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meski persoalan kehidupan ada di hadapan kita, seperti pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berujung, saudara-saudaraku ya, yang membatasi ruang gerak kita secara fisik selama 2 tahun kurang 1 bulan ya. Demikian juga akhir-akhir ini virus yang bernama Omikron ya, saya sebutin Om ya, namanya Ikron, Omikron ya, itu saya pelesetin aja ya, Omikron saudara-saudaraku ya. Itu telah menjadi salah satu juga pusat perhatian ya, dan menambah persoalan beban kehidupan yang dialami oleh umat manusia, saudaraku. Nah, sebagai manusia kita selalu menghadapi pergumulan kehidupan ya, entahkah itu mengenai masalah ekonomi, finansial atau keuangan, masalah rumah tangga, keluarga kan begitu ya, karir, sakit penyakit dan sebagainya, yang mungkin telah berlangsung ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun bahkan lebih, yang itu merupakan pergumulan kehidupan saudara dan saya dalam hidup yang kita jalani ini, saudara-saudara. Maka di tengah-tengah persoalan atau pergumulan hidup ini, kadang-kadang kita bisa linglung, kadang-kadang kita bertanya, di manakah Tuhan? Tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara ya, sebagaimana Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka pagi hari ini saudaraku, segala pergumulan, persoalan hidup saudara, mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Dan pagi hari ini, firman yang telah kita bacakan
lewat surat Paulus kepada jemaat Filipi berkata bahwa segala apapun masalah kita, mari kita naikkan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Nah, yang menjadi pertanyaan saudaraku, apa rahasia di dalam doa dan permohonan itu? Ya, kita akan selidiki dan pelajari pagi hari ini. Yesus selalu merespon setiap doa dan permohonan kita. Amin, saudaraku. Coba ingat saudaraku, Yesus selalu merespon setiap doa dan permohonan yang kita naikkan kepada Dia. Mengapa saya katakan begitu saudaraku? Karena Alkitabnya kita berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, dikatakan saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 12. Yesus merespon dan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Itu saudaraku. Artinya apa? Alkitab menjamin merespon setiap doa dan permohonan yang saudara naikkan kepada Tuhan. Ya, di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan juga, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Ya, lewat Nabi Yeremia. Pada saat itu umat Israel dalam pembuangan saudaraku. Allah berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu. Ya. Maka aku akan menjawab engkau, dikatakan. Dan akan memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak engkau ketahui, dikatakan. Itu jaminan bagi saudara dan saya, bahwa setiap pergumulan kita, ketika kita menaikkan doa dan permohonan, maka Tuhan selalu merespon. Katakan amin, saudara. Yes, karena Tuhan telah berjanji, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Dia tidak pernah tidak merespon. Tetapi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus selalu merespon setiap doa dan permohonan. Nah, yang saya lihat saudaraku, ada 3 respon Tuhan selalu. Yang pertama, Dia segera melakukan. Yang kedua, jawabannya adalah nanti atau tunggu. Yang ketiga, Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukankah jawaban tidak merupakan suatu respon juga, saudaraku? Nah, pagi hari ini, saudara dan saya, mari kita selidiki. Ketika Tuhan menjawab doa kita dengan segera, saudaraku, itu juga Alkitab berikan contoh-contoh, ya. Di dalam Alkitab, seperti di dalam Matius 10 ayat 46 sampai 52, nanti saudara baca aja. Bagaimana seorang buta yang bernama Bartimeus, ketika dia melihat dan mendengar, bukan melihat ya, karena dia buta, mendengar bahwa ada rombongan Yesus melewati jalanan, ya, di Jericho, maka si Bartimeus orang buta itu berseru dengan mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dikatakan. Maka Yesus langsung merespon, saudaraku. Walaupun murid-muridnya melarang, gak usah terlalu ribut, tetapi dia berkata dengan imannya, saudaraku, Yesus anak Daud, kasihanilah. Maka Yesus datang langsung merespon, apa yang kau inginkan agar aku berbuat kepadamu, atau apa yang kau kehendaki, kata Yesus. Maka orang buta yang bernama Bartimeus itu berkata, rabuni aku, Tuhan. Artinya, celikkan mataku. Maka Yesus langsung menjawab dengan kuasa ilahinya. Langsung si Bartimeus menjadi melihat, saudara. Itu adalah respon Tuhan dengan segera, saudara. Demikian juga contoh Alkitab, ya. Ketika anak perempuan Yairus itu adalah kepala rumah ibadat, ya. Ketika anaknya udah meninggal, dia datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia memohon, Tuhan, tolong hidupkan anakku, dikatakan, saudara. Ya. Dan ketika rombongan Yesus mau ke rumahnya, saudaraku,
Di tengah-tengah perjalanan ada seorang wanita juga yang memiliki penyakit pendarahan 12 tahun, saudara. Dia juga ingin disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang hebatnya memang dia punya iman. Dia berkata di dalam Lukas ayat 8 sampai 40 sampai 56 dikatakan, kalau aku menjamah jubahnya saya, maka aku akan sembuh. Dikatakan, jika aku hanya memegang jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Suatu iman yang besar, saudaraku, ya. Karena memang dia selama 12 tahun telah berobat kemana-mana, tidak ada penyembuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dan dia memiliki iman, karena semua eksistensi Tuhan, baik dari atas sampai ke bawah, pakaiannya, dia percaya dia akan memiliki kuasa yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Maka ketika rombongan itu begitu ramai, si orang perempuan tadi memegang jubah Yesus. Dan seketika itu Yesus berkata, ada seorang yang memegang jubahku, dikatakan. Lalu muridnya berkata, wah, bagaimana mungkin begitu ramai orang kau bisa melihat, dikatakan. Inilah menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan, saudaraku. Dia tahu seluruh energi yang keluar dari dalam dirinya, saudaraku. Dia tahu begitu ramai orang. Suatu rahasia yang menunjukkan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia pada saat itu untuk menolong saudara dan saya. Dan itu yang Tuhan lakukan. Maka perempuan itu dengan agak ketakutan dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Tetapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, dikatakan. Suatu jawaban Tuhan yang langsung dan segera, saudara. Dan kalau kita lihat lagi contoh-contoh di Alkitab, saudaraku, seorang penjahat, ya, yang waktu itu sama-sama disalibkan, yang seorang malah mencemooh Yesus. Tapi satu orang penjahat ini memiliki pandangan yang luas, saudaraku. Dia tahu dia berdosa. Yang seorang mencemooh Yesus, katanya kau punya kuasa, kenapa kau nggak mau melepaskan diri, dikatakan. Tetapi seorang yang penjahat berkata, jangan engkau berkata demikian, kita layak menerima hukuman ini. Tetapi Yesus ini, dia tidak ada salah. Si penjahat ini, walaupun dia orang jahat, tetapi dia juga memiliki pandangan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Maka dengan penuh pengertian, si penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja, dikatakan. Ya, di dalam Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Nanti saudara baca aja, saudaraku. Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus, dikatakan. Di tengah-tengah Yesus mau mengalami kematian, saudaraku, dia memiliki otoritas untuk menyelamatkan orang. Amin, saudaraku. Menunjukkan dia adalah Tuhan yang maha kuasa, ya, yang datang sebagai manusia, saudara. Luar biasa, saudara. Ada kalanya di dalam doa dan permohonan kita, saudaraku, di dalam pergumulan yang saudara hadapi, Tuhan langsung merespon dan menjawabnya segera, saudara. Itulah Tuhan kita. Maka saudara, pagi hari ini Alkitab berkata, naikkanlah doa dan permohonan, saudara. Jadi Tuhan hanya bisa menjawab doa ketika saudara dan saya benar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Camkan itu. Tadi 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada mereka, permohonan mereka yang minta tolong, saudara. Jadi ada syaratnya, saudaraku. Tuhan hanya bisa merespon kepada orang-orang yang benar. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mungkin bekerja kalau saudara belum menerima Yesus yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Itu rahasianya, saudara. Maka ketika saudara telah dibenarkan oleh Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya apapun pergumulan saudara, baik yang sudah alami bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan sudah lama, saudaraku, pagi hari ini naikkan kepada Tuhan dengan menunjukkan engkau adalah orang yang benar dan engkau adalah orang yang memiliki kerendahan hati, saudaraku. Karena Yesus hanya bisa menjawab doa-doa orang
yang memiliki kerendahan hati. Tadi ayat-ayat yang telah kita lihat semuanya menunjukkan kerendahan hati mereka. Bartimeus berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Suatu bentuk permohonan yang begitu merendahkan diri, saudara. Demikian juga perempuan yang telah mengalami pendarahan 12 tahun. Dia datang tersungkur menunjukkan kerendahan hatinya, saudara. Dan kita tahu juga penjahat itu, saudaraku, di dalam bahasa aslinya katanya, ingatlah aku. Waktu saya buka di dalam bahasa aslinya Yunani, kata ingatlah adalah mimnesko, saudaraku. Mimnesko artinya call to mind, artinya memanggil dengan penuh pengertian, dengan kerendahan hati, saudaraku, ya, dengan mindful. Jadi bukan hanya sekedar ingatlah aku Tuhan, tidak, tetapi dia butuh kerendahan hati, karena dia tahu sebentar lagi dia akan dieksekusi, saudaraku. Suatu berkat yang rohani, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan akan menjawab doa, saudara. Ada pepatah mengatakan, ketika kita menaikkan tangan, maka Tuhan turun tangan. Ketika kita turun tangan, artinya nggak butuh pertolongan Tuhan, maka Tuhan melipat tangan, saudara. Amin. Iya. Cobalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang minta tolong, katakanlah setengah hati, saya kira setiap orang juga akan melihat, ini nggak serius nih. Betul? Amin, saudara. Tetapi ketika kita lihat seseorang penuh dengan kerendahan hati, dengan berkata, bro, tolong aku begini-begini, maka saya percaya ketika kita melihat keseriusan, kerendahan hati dia untuk minta pertolongan saudara, pasti saudara juga akan menolong. Tetapi ketika saudara melihat kehidupannya juga ya setengah-setengah, sekedar minta apa gimana, atau ada di balik udang, ya, udang di balik batu, pasti saudara nggak suka. Amin, saudaraku. Demikian juga kepada Tuhan. Ketika saudara sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, Tuhan akan menjawab dan meresponnya. Amin, saudara. Itu, ya, respon Tuhan segera. Nah, ada kalanya juga, saudaraku, di dalam kehidupan kita, respon Tuhan berkata, tunggu atau nanti. Ya. Artinya Tuhan tidak bertindak dengan segera. Nah, itu bisa kita lihat contoh di dalam firman Tuhan, saudaraku. Bagaimana Tuhan waktu ketika mengadakan mukjizat di Kana, di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saudaraku. Ya. Waktu itu Maria, ibu Yesus, diundang di dalam pernikahan di Kana, dan juga Alkitab berkata Yesus dan murid-muridnya diundang, dan memang datang pada waktu itu. Lalu ada suatu peristiwa, anggurnya telah habis. Maka ibu Yesus, Maria, yang tahu bahwa Yesus memiliki kuasa yang adalah anaknya, ya, dia bergantung kepada Tuhan dan dia berkata, anggur telah habis. Tetapi Yesus berkata, ibu, saatku belum tiba, dikatakan. Apa artinya, saudara? Tuhan tidak segera walaupun itu adalah ibunya, saudara. Itu menunjukkan apa, saudaraku? Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka Maria yang telah membesarkan Yesus cukup mengerti, ya, bagaimana perjalanan Yesus. Walaupun dia Tuhan, ya, yang lahir dari Roh Kudus, dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, lakukan apa yang dikatakan. Maria sungguh mengerti, saudaraku. Walaupun Yesus tidak menjawab saat itu, kalau dia memiliki pemikiran yang sempit, ya, maka dia berkata, ini anak yang gak tahu diuntung, ya kan? Bukankah sering kita dalam kehidupan kita begitu, saudaraku? Ketika Tuhan belum merespon, maka kita berpikir picik, berpikir sempit. Bahkan kita berkata, di mana Tuhan itu? Tapi pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, bahwa Tuhan ketika mengatakan tunggu atau nanti, pasti ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Kita nggak tahu sebetulnya mengapa waktu itu Tuhan mengatakan saatku belum tiba. Hanya Tuhan yang tahu.
Nah ini kalau secara menduga-duga saudaraku ya, bisa saja memang Tuhan ingin membuat supaya orang di pesta itu semua bisa percaya dengan mujizat yang akan dilakukan. Atau mungkin kita bisa melihat, mungkin ada pembesar di sana yang belum datang ya. Nah ketika dia datang, maka Yesus baru mengadakan. Artinya banyak sekali hal-hal yang mungkin Tuhan belum melakukan saat itu juga. Itu semuanya demi kemuliaan Tuhan, amin. Dan demi kebaikan orang banyak pada waktu itu. Saya percaya itu saudara. Dan saya juga harap saudara percaya ya. Ketika Tuhan masih berkata, tunggu, wait, be patient, artinya bersabarlah. Maka kita hanya tinggal berkata, yes Tuhan, aku menunggu jawabanmu. Karena itu adalah yang terbaik saudara. Demikian juga contoh di dalam Alkitab, bagaimana Maria ya dan Marta ketika meminta Yesus untuk datang menyembuhkan Lazarus saudaraku ya, membangkitkan Lazarus ya. Pada waktu itu belum mati, dia masih sakit saudaraku. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Alkitab berkata dalam Yohanes 11 ayat 6 saudaraku, kalau saudara baca nanti, Yesus sengaja tidak segera ya. Nah apa semuanya ini? Dan mungkin saya bisa bayangkan Maria dan Marta sangat kecewa pada saat itu. Dan berita terakhir akhirnya meninggal saudara. Tetapi ada sesuatu di balik itu. Ketika Tuhan berkata, tunggu ya, maka ketika Lazarus mati, maka Yesus datang. Oleh kuasa ilahinya dia berkata, bangkitlah Lazarus, bangkit. Maka semua orang terheran-heran dan mengagungkan nama Tuhan. Apa artinya saudara? Apa artinya? Ketika Yesus merespon doa permohonan kita, tunggu, itu adalah rahasia Tuhan saudara, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan demi kebaikan saudara juga dan saya. Amin saudara. Itu saudara ya, itu adalah kairos Tuhan. Kairos, waktunya Tuhan. Waktu kita adalah kronos ya. Tapi waktu Tuhan, kairosnya Tuhan berbeda dengan kita. Yang kita butuhkan adalah bahwa kita percaya, beriman. Kalaupun Tuhan belum menjawab saat ini, ada maksud yang mulia yang Tuhan ingin nyatakan kepada saudara dan saya. Masalahnya adalah, apakah saudara dan saya sabar dan percaya kepada Tuhan? Itu saudara. Nah yang ketiga saudara, ketika Tuhan menjawab doa kita tidak ya, dalam Alkitab kita bisa meniru atau mencontoh ya, ketika Raja Daud saudara, di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23 saudara, ketika dia mengambil Batseba ya, dan itu kasus juga pembunuhan saudaraku, karena Daud juga akhirnya membunuh Uria suami Batseba demi mendapatkan Batseba ya. Maka lewat Nabi Nathan, Daud diingatkan saudaraku, dan Tuhan akan melakukan hukuman ya. Dan Tuhan menghukum Daud dengan membuat anak hasil persetubuhannya dengan Batseba sakit saudara. Dan Alkitab berkata selama 1 minggu Daud berpuasa untuk memohon kemurahan Tuhan saudara ya. Tetapi pada hari ke-7 akhirnya anak itu meninggal saudara. Dan ketika Daud mengerti dan tahu bahwa anak itu telah meninggal lewat dari perilaku pegawai-pegawainya, akhirnya dia bangkit dari perkabungannya, dia mandi dan dia makan, minta dihidangkan makanan. Dan yang herannya orang-orang itu malah bingung, sehingga pegawai-pegawainya berkata, heran dan lucu gitu ya, kenapa Tuhan Raja waktu sakit
Tuhan malah berpuasa. Setelah meninggal malah Tuhan makan dan sebagainya. Daud memiliki pengertian yang tinggi, saudaraku. Dia berkata, saudaraku, apa? Ketika anak itu sakit, aku meminta permohonan kemurahan daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan telah memanggilnya, dikatakan, aku tidak memiliki kuasa untuk membangkitkan. Justru akulah nanti yang menjemput dia. Daud berkata, saudara. Artinya, hanya dengan kematiannya lah dia yakin bertemu dengan anak itu, saudara. Suatu pengertian yang dalam dari Daud, saudaraku. Walaupun doanya tidak didengar oleh Tuhan agar anak itu sembuh, tetapi Daud mengerti rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Dia tidak berani melawan Tuhan. Dia hanya pasrah dan berkata, kehendak-Mu yang jadi, saudara. Dan kita tahu akibat dari pertobatan Daud, Tuhan memberkati dia dengan memberikan anak Salomo lewat Bathsheba juga. Memang ketika kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dan malah memberkati kehidupan saudara dan saya. Itu, saudara. Yang kedua, kalau kita tahu, kita selidiki di dalam Alkitab bagaimana doa dan permohonan tidak didengar oleh Tuhan dan tidak dijawab oleh Tuhan. Itu terjadi kepada Rasul Paulus, saudaraku. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, ya, bagaimana Paulus, ya, memohon kepada Tuhan dan sudah 3 kali meminta permohonan itu agar duri dalam daging yang diutus oleh iblis untuk menggocok dia, ya. Nah, para penafsir Alkitab berkatakan duri dalam daging itu adalah hambatan-hambatan yang Paulus lakukan di dalam pelayanannya, ya. Ada yang mengatakan memang katanya matanya yang kurang jelas, ya. Kita nggak tahu lah mana yang pasti, tetapi ada yang sering menghambat pelayanan Paulus, ya. Itu maksudnya, saudaraku. Dan itu sudah 3 kali Paulus minta kepada Tuhan agar duri dalam daging itu dicabut oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku. Justru di dalam kelemahan-Mu kuasa-Ku sempurna dalam Engkau. Maka Paulus berkata, terlebih suka aku di dalam kelemahan-Ku, karena aku tahu ketika aku lemah, kuasa Tuhan lebih kuat dan lebih sempurna, dikatakan, saudara. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa Paulus? Itu juga demi kebaikan Paulus, saudara. Alkitab berkata apa? Agar Paulus tidak meninggikan diri. Karena sebelumnya Paulus pernah diangkat Tuhan sampai ke langit yang ketiga, saudara, ya. Tingkat terakhir. Memang Paulus ini dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi itu yang terjadi. Nah, kadang-kadang, saudaraku, Tuhan tidak menjawab doa dan pergumulan kita, saudaraku. Itu semuanya demi kebaikan saudara dan saya. Ada amin, saudaraku. Dan contoh yang ketiga, ketika kita tahu adalah waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata, waktu dia berdoa, dan kita tahu bagaimana keringatnya dikatakan seperti cucuran darah, saudaraku, ya. Darah yang menetes. Begitu seriusnya Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani. Sampai di dalam ujung doanya dia berkata, sekiranya mungkin laluilah cawan ini, dikatakan, ya. Yesus sebagai manusia pada saat itu memohon kepada Allah agar melalui penyaliban atau penderitaan Yesus. Tetapi Yesus berkata, janganlah kehendak-Ku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan merespon dengan jawaban segera atau nanti, tunggu atau tidak, itu merupakan yang terbaik bagi kita, saudaraku. Namun kadang-kadang kedagingan kita sering lebih menonjol, ya, dibanding daripada waktunya Tuhan. Saat respon Tuhan berkata nanti atau tunggu dan tidak terhadap doa dan permohonan kita, maka kadang-kadang kita sering memberontak, melawan Tuhan, melawan waktunya Tuhan. Dan itu kita bisa lihat, belajar, saudaraku, dari orang Israel ketika menghendaki seorang raja di dalam 1 Samuel pasal 8, saudaraku. Mereka menginginkan seorang raja. Dan waktu saya selidiki apakah Tuhan tidak menginginkan raja di mereka, Tuhan juga, saudaraku,
pernah berbicara kepada umat Israel di dalam Ulangan 17 ayat 14. Artinya Tuhan juga merespon, ya, untuk umat Israel ada raja bagi mereka. Tetapi Alkitab berkata sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Itu rahasianya, saudara. Nah, jadi saudara coba bandingkan nanti di dalam 1 Samuel 8 dan Ulangan 17 ayat 14, bagaimana Tuhan juga setuju dengan raja yang diangkat. Cuman pada saat itu mereka mendesak Samuel untuk segera mencari seorang raja. Artinya itu bukanlah waktu Tuhan. Itu rahasianya, saudara. Mereka mendesak, ya, bahkan menolak apa yang Samuel katakan mengenai raja. Tidak. Artinya apa? Umat Israel karena meniru gaya negara-negara di sekitarnya. Artinya mereka tercemar, terkontaminasi, ya. Maka disitulah kelemahannya. Dan kita tahu akhirnya mereka mengangkat raja yang belum waktunya Tuhan tentukan, yaitu Saul. Dan kita tahu Saul ini juga adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan, yang hak kerajaannya akhirnya dicabut oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Itu bisa kita cek, saudaraku, di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14, saudaraku. Ya, waktu Israel mau berperang dengan Filistin dan tentara Filistin sudah dekat, maka biasanya orang Israel akan membuat suatu korban persembahan, saudaraku, korban bakaran sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Samuel. Tetapi karena dia khawatir, karena pandangannya hanya kedagingan, dia tidak taat kepada Tuhan, maka dia melakukan proses pembakaran korban bakaran. Maka pada saat dia sudah melakukan, maka Nabi Samuel datang. Maka Nabi Samuel menegur dia, bahwa dia berkata bahwa engkau telah melanggar firman Tuhan. Dan biasanya ketika terjadi pelanggaran, ketika tidak bertobat, maka itu kan terulang kembali. Dan itu juga yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika mereka juga berperang di suatu saat untuk menumpas Amalek, saudaraku, supaya semua ditumpas, baik rajanya harus dibunuh, demikian juga kambing domba. Tetapi apa, saudaraku? Raja Saul menyeleweng atau tidak mengindahkan firman Tuhan. Dia memilih lembu-lembu, ya, domba yang gemuk-gemuk, saudaraku, yang tambun dikatakan. Dia bawa itu. Dan Raja Agag, Raja Amalek, tidak dibunuh, saudaraku. Nah, ini juga sudah melanggar firman Tuhan, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, maka, saudaraku, disitulah terjadi kejatuhan dosa di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara dan saya, segala persoalan pergumulan hidup kita perlu menaikkan doa, permohonan kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu merespon segala doa dan permohonan saudara dan saya. Hanya tinggal respon Tuhan ada segera, nanti, dan tidak. Dan kita tahu, saudara, ketika kita belajar untuk taat, untuk menunggu kairosnya Tuhan, maka saya percaya semua persoalan, semua pergumulan kehidupan saudara, maka Tuhan akan atasi sesuai dengan standar dan kemauan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sabda-Mu mengenai rahasia di dalam doa permohonan, di dalam pergumulan kehidupan yang kami jalani, ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh Tuhan terjemahkan lebih dalam bagi setiap yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, angkatlah tangan saudara. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha. Tuhan Yesus datanglah dengan segera di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.